Jadi saya ingin tekankan, tapera ini bukan potong gaji atau bukan iuran. Tapera ini adalah tabungan. Katanya sih tabungan perumahan rakyat deh, ngawur. Yang bener tuh tambah penderitaan rakyat. Tapera, sit. Nggak ada tuh, sit. Gua ludahin dulu, Tapera, semprol lah tapera. Saya berharap masyarakat untuk memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk bekerja, memikirkan cara yang terbaik untuk memenuhi kebutuhan rumah rakyat. Kenapa harus rakyat kecil mulu yang dikorbanin dan diperes habis-habisan untuk kepentingan penguasa? Dan sebagai penutupnya, aturan tapera ini nggak benar, harus dibatalin. Tidak akan ditunda, memang belum dijalankan. Ya. Kalau itu dilakukan, akan menimbulkan kekacauan yang menyesarakan rakyat. Menyengsarakan rakyat itu, saya ulangi ya, biar tidak diketahui. Menyengsarakan rakyat, guys, ya. Ini nih, program ini nih. Jadi rakyat yang disuruh iuran gitu. Akan membangun 3 juta rumah untuk. Nah, yang aku maksud program yang ini, guys. Jadi kita dipaksa buat iuran tapera. Di dalam undang-undang memang mewajibkan, ya, mewajibkan. Ada undang-undang yang mengatakan mewajibkan. Pertanyaannya, siapa yang minta tapera untuk dijadiin aturan wajib? Siapa itu yang minta? Siapa yang minta? Gak ada yang minta, gak ada yang butuh. Yang ada mau nambah beban. Masa yang udah punya rumah juga wajib ikut dipotong 2,5% per bulan? Ini aturan apaan? Karena itu bullshit semua. Apa lo? Saya ingin tunjukkan undang-undangnya. Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman, serta Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat atau TAPRA ini diatur oleh undang-undang. Emang bener-bener tapera nih tabungan penderitaan rakyat kalau menurut saya. Jangan kayak gitulah. Anda bikin peraturan buat saya itu cuman ganti nama doang. Apa bedanya dengan Jiwasraya? Apa bedanya juga dengan asuransi atau asabri atau apa yang udah banyak banget dikorupsi sama pejabat negara? Nah, ini saya ingin sampaikan kepada teman-teman, jangan sampai terjadi seperti asabri. Asabri waktu itu saya menjadi Panglima TNI, saya nyentuh saja nggak bisa, nempatkan orang aja nggak bisa. Akhirnya saya jengkel itu, saya undang waktu itu Pak Adang, Bang datang ke sini, tolong saya minta dipresentasikan. Ini uang rakyat, uang prajurit saya, masa saya nggak tahu gimana sih ini? Bayangkan itu, Panglima TNI punya anggota 500.000 prajurit, nggak boleh nyentuh asabri. Akhirnya kejadian seperti kemarin kita nggak ngerti, gitu. Nah ini dengan dibentuknya komite ini, saya yakin nanti pengelolaannya akan lebih transparan, akuntabel, nggak bisa macam-macam, ya, karena semua bentuk-bentuk investasi yang akan dijalankan pasti akan dikontrol dengan baik. Ayolah, Anda turun ke lapangan. Saya nih udah ngalamin 5 tahun membangunkan rumah buat orang cuman KTP mana pas. Gimana buat mereka orang yang nggak punya gaji? Gimana buat janda, duda, jomblo, TKW, TKI di luar sana? Apa Anda jamin Anda bisa menggunakan kucuran dana tapera? Ayo jujur sama saya. Jadi buat saya naif banget gitu. Jadi kalau memang pemerintah mau lihat gitu, coba lihat Kopbrumnas. Bukan aku mau membandingkan Kopbrumnas ya, karena dulu Kopbrumnas juga konsepnya pengen gotong royong gitu kan. Wah ini kan sebenarnya konsepnya seperti koperasi kan, koperasi pengen dideveloperin. Mana? Akhirnya kita cuma berantem doang. Ini Indonesia netizen ya, kita berantem. Oh koperasi ini milik anggota, harusnya begini. Karena rakyat merasa ini duit gua, jadi dia pengen ngatur. Nggak kayak gitu Pak, bener percaya sama saya, prakteknya nggak kayak gitu, berat. Ribet, yang ada nanti negara berantem terus ya, karena ngerasa ini duit anggotanya ini adalah rakyat. Mau apa? Saya udah ngalamin, makanya saya udah nggak mau lagi, nggak ada tuh konsep Kopbrumnas jadi koperasi itu nggak ada. Kopbrumnas ya developer, karena developer bisa mengatur sendiri. Dan kami insya Allah gitu ya, di sini kami tidak pernah minta bantuan pemerintah, kami tidak pernah pakai uang bank, kami tidak pernah pakai uang investor, dan alhamdulillah Kopbrumnas bisa berjalan. Jadi ketika negara masih berpikir, masih wacana, masih bikin undang-undang, Kopbrumnas sudah berlari. Buktikan. Peraturan terbaru dari Bapak Presiden tentang pemotongan gaji karyawan untuk tapera, tabungan perumahan rakyat. Mau ketawa tapi nggak lucu, mau ngelucu takut nggak ada yang ketawa. Nyari kerja zaman sekarang aja sulitnya minta maaf Pak.
Yang udah kerja gajinya malah mau dipotong. Itu uang bukan kue ulang tahun. Mendingan Bapak pikirin gimana jutaan pengangguran ini bisa kerja. Karena lebih baik ngontrak tapi punya kerjaan dengan penghasilan yang cukup daripada punya rumah sendiri tapi pengangguran. Kalau nganggur terus-terusan lama-lama rumah juga bisa kejual untuk kebutuhan. Ujung-ujungnya yang ngontrak juga. Kacau. Oke karyawan, jadi ini adalah gaji kamu untuk bulan ini. Wah, akhirnya bisa ngegaca lagi. Tapi saya potong dulu untuk BPH. Saya ambil dulu untuk BPJS Kesehatan. Loh, Pak. Ini buat BPJS Ketenagakerjaan saya ambil. Pak, udah Pak, stop Pak. Dan yang terbaru saya ambil 3% untuk Tapera. Tapera? Tambahan penderitaan rakyat, Pak. Tabungan perumahan rakyat, bodoh. Makanya kamu itu belajar yang bener biar tahu istilah-istilah yang susah kayak gini. Biar jadi bos kayak saya. Tapi Pak, kenapa saya diwajibkan menabung beli rumah lewat negara, Pak? Ya mana saya tahu. Saya kan bos kamu, bukan anggota dewan. Ya walaupun sama-sama brengsek sih. Emang cukup, Pak. Gaji saya dipotong 3% untuk beli rumah. Umpama gaji saya 10 juta aja. Terlalu besar. Umpama, Pak, umpama. Ya Allah, pelit banget sih. Umpama nih, gaji 10 juta. 3%-nya 300 ribu loh. Terus 1 tahun 3,6 juta. 50 tahun 180 juta. Rumah apaan harga 180 juta, Pak? Itu pun nunggu 50 tahun loh. Rumah kucing dapat tuh. Lagian kan uangnya nanti diputer sama diinvestasiin sama pemerintah. Nggak mungkin ditabung gitu aja. Dari 3,6 juta setahun loh, Pak. Kira-kira investasi apa ayo yang bisa ngasih return besar buat beli rumah? Yang harga normalnya aja loh 400 sampai 500 juta. Kan bisa ditaruh di kripto yang micin-micin ataupun saham gorengan. Udahlah, kamu tanya mulu. Percaya aja sama pemerintah kita. Kinerja mereka bagus. Kamu kalau nggak mau, ini saya ambil loh gaji kamu. Jangan, Pak. Lagian aneh loh, Pak. Nabung kok di pemerintah? Gak ingat kasus Jiwasraya? Heran gue, pemerintah kok nggak ada bosen-bosennya jadi beban rakyat. Ada lagi aja nih Tapera, potongan gaji karyawan tiap bulannya lu tau nggak berapa? 2,5%. Katanya sih tabungan perumahan rakyat ngawur. Yang bener tuh tambah penderitaan rakyat. Menurut gue nabung rumah tuh privasi orang loh. Ngapain lagi negara ngatur-ngatur pengeluaran rakyat? Yang tahu prioritas tiap orang gajinya buat apa kan diri kita sendiri, bukan negara. Negara mending ngatur yang urgen-urgen aja, yang mestinya jadi urusannya deh. Kemiskinan sama korupsi nah lu pada urusin. Ini malah gaji kita mau dipakai apa? Pakai segala diurusin. Mending kalau bener diurusin mah. Yang udah-udah sih diembat, cuek. Bagian gimana masuk akalnya sih nabung rumah dari Tapera? Misal gajinya 5 juta nih, terus setiap bulan diambil 2,5% alias 125 ribu ya kan? Berarti kan dalam 40 tahun ke depan baru kekumpul 72 juta. Belum inflasinya 2-5%. Ya elah, rumah subsidi aja sekarang yang 150 juta ukurannya 3662. Gimana rumah 40 tahun lagi? 72 juta bisa dapat apaan? Yang lahat. Ya bisa sih dapat kamar sepetak, cuma gitu. Dapurnya nebeng tetangga, terus kencing sama beraknya di kali atau di musola. Ini bukan modus baru pemerintah kan ya, buat dapat dana segar buat diputar sama bayar utang kan? Kalau iya enak juga ya. Dari PNS doang aja anggarannya 400 T setahun. Berarti 3%-nya berapa tuh dari Tapera? 12 T, belum dari yang swasta. Sungguh nih, pemet. Terus itu baru potongan Tapera, belum dipotong 1% loh buat iuran BPJS. Belum ditambah potongan BPJS Ketenagakerjaan loh, buat JHT sama pensiun 2,1%. Belum PPH-nya 5%. Dari situ aja kalau gajinya 5 juta potongannya udah kelihatan 300 ribuan sendiri. 300 ribu buat beli sembako lebih prioritas. Belum pajak kendaraan, PBB, sama lain-lain. Kapan kita mama belanja gamis baru upgrade serum kalau begini ceritanya sih. Gimana juga yang bujang mau nabung bakal biaya kawinnya kalau potongan lumayan begitu. Ada slogannya sih kerja. Tapi kalau gaji numpang lewat begini terus mah ya ada kerja tipes, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Kem TV. Barusan kita saksikan video dari KSP Muldoko ya, yang dibantai habis sama netizen dalam tanda kutip ya. Pasalnya KSP Muldoko di sini berusaha menjelaskan apa itu Tapera, tapi dibantah oleh emak-emak netizen. Tapera itu tambah penderitaan rakyat, bukan tabungan perumahan rakyat ya. Dan di situ terlihat jelas KSP Muldoko menjelaskan bahwa ada undang-undangnya dan segala macam. Tapi ketika ditanya oleh emak-emak netizen soal kasus Asabri, KSP Muldoko malah kelihatan curhat ya. Seolah-olah dia itu nggak tahu kasus itu, bahkan dia tidak bisa menyentuh uang dari anak buahnya. Pasalnya waktu kasus Asabri,
KSP Muldoko adalah Panglima ABRI-nya atau Panglima TNI-nya ya di situ. Jadi kan harusnya KSP Muldoko atau Pak Muldoko ini harusnya tahu betul Asabri itu dulu bagaimana dikorupsinya, seperti apa pengelolaannya. Asalnya kan beliau adalah Panglima TNI waktu itu. Tetapi giliran ditanya dihubungkan dengan Tapera ini, beliau tidak bisa menjawab apa-apa. Hanya malah kelihatan curhat soal kasus Asabri. Dan kalau menurut saya, Tapera ini justru malah menambah beban rakyat. Kan kita tahu gaji UMR, apalagi UMR daerah, UMR Jakarta saja, kalau dikenakan dengan Tapera ini, udah nambah lagi potongannya. Dan rata-rata ini orang Indonesia yang penting carikan pekerjaan dulu, Pak. Kalau masalah rumah kan bisa ngontrak dulu, yang penting ada pekerjaan, ada penghasilan. Kita punya rumah tapi kita nganggur. Ujung-ujungnya rumah kita jual buat makan, orang nggak ada kerjaan. Yang utama itu adalah pekerjaan dulu. Baru nanti setelah bekerja nabung sendiri, dia bikin rumah. Gitu, bukan dibikinin rumah tapi nggak dikasih kerjaan. Ujung-ujungnya rumahnya dijual buat makan. Itu nggak nyambungnya itu di situ. Pekerjaan dulu lah. Dan kalau dipikir-pikir ya, Tapera ini sungguh sangat memberatkan bagi para karyawan swasta pada umumnya ya. Ya kalau ASN masih mending lah. ASN kan gajinya tahu sendiri, bulanannya ada, terus masih dibantu pemerintah. Nah, kalau swasta atau freelance sudah gajinya kecil, pas-pasan, masih dipotong lagi ini dan itu. Nambah, memang benar kata netizen, Tapera itu ya tambah penderitaan rakyat. Betul itu, nggak salah. Dan sebaiknya Tapera ini ya menurut saya dikaji ulang lah. Diajak dialog dulu masyarakatnya, jangan ujuk-ujuk langsung putuskan, mentang-mentang ada undang-undangnya. Ditanya dulu rakyat bagaimana, setuju apa enggak. Sedangkan yang 58% pendukung pemerintah sekarang, katanya 58% masyarakatnya, ternyata masih banyak yang mengeluh juga. Ya inilah hasil dari 58% itu. Dan kalau menurut saya sebaiknya pemerintah kaji ulang lah soal Tapera ini. Biarkan rakyat menabung sendiri, uangnya diurus sendiri, yang penting kasih pekerjaan. Itu kalau menurut saya yang dimaui oleh masyarakat kebanyakan. Oke, mudah-mudahan pemerintah mendengarkan suara-suara kita yang orang-orang kecil seperti ini ya. Oke, sekian dulu. Jangan lupa komen, like, dan subscribe agar mendapat bonus tontonan video terbaru dari Kem TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.